Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat nggih. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih? Ya, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan puasa, ya alhamdulillah kita sehat, tetap dalam keimanan, maka nikmat dari Allah ini kita ucapkan syukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Perantara hidayah, perantara agama mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penyampai agama semuanya disyukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan, dan kerawuhan mempersungguhnya Bapak Ibu semuanya disyukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya bisa hadir 7.15 di ruangan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, menyambung apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa tugas manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian bagaimana cara ibadahnya atau apa pedoman ibadahnya? Maka pada kesempatan ini saya sampaikan yaitu pedoman ibadah bagi orang Islam. Rasulullah SAW sebelum beliau itu wafat telah berpesan, taraktu fikum amroini lantabilu matamasabtum bima kitabillah wa sunnati nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, jika kalian itu berpegang pada dua perkara tersebut, niscaya tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabillah berarti Al-Quran, wa sunnati nabi berarti hadis. Atau di situ kalau Al-Quran itu berupa ya perintah, ya larangan, ya cerita-cerita di zaman dahulu. Kalau hadis itu tentang kelakuannya Rasulullah SAW. Jadi Allah di dalam firman-Nya bahwa tugas utama manusia hidup di dunia ini beribadah, Allah pun juga memberikan petunjuknya. Kalau lihat di zaman dulu, Allah menurunkan ya kitab Taurat, menurunkan kitab Zabur, menurunkan Injil, kemudian yang terakhir Al-Quran. Di samping ya mengutus beberapa nabi dan rasul yang jumlahnya itu sebetulnya ribuan, ya, ribuan. Hanya mungkin yang ada di dalam Quran ya tersebut ya sekitar 25 atau, tapi sebetulnya cukup banyak. Nah, yang terakhir adalah ya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umat akhir zaman ya kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul itu sebagai contoh yang baik. Maka ya bagaimana kita beribadah, pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita Bapak Ibu sebagai orang iman, sebagai orang Islam itu ya harus mempelajari Al-Quran ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim, itu artinya ya kita sebetulnya mencari ilmu ya belajar Al-Quran. Termasuk seperti ini Bapak Ibu. Ini kewajiban kita karena pedoman kita. Maka kalau kita introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu, kita itu pedomannya Al-Quran, sudah sejauh mana kita mengerti tentang Al-Quran. Di situ ada cerita-cerita, di situ ada perintah-perintah, di situ ada larangan-larangan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan di dalam Al-Quran itu, dzalikal kitabul la raiba fih,
Sungguh di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, sama tidak ada keraguan. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang takwa. Itu di Al-Baqarah di ayat kedua seperti itu. Maka marilah Bapak Ibu, termasuk kita sebetulnya punya grup khataman Al-Quran itu luar biasa Bapak Ibu. Sebetulnya itu bukan grup biasa, karena apa? Yang dibaca adalah ayat-ayatnya Allah. Al-Quran itu kemarin saya sampaikan mukjizat, betul-betul mukjizat. Jadi Al-Quran itu di situ merupakan obat juga. Di situ merupakan pahala kalau dibaca. Bahkan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, syafaatnya. Maka para penghafal Al-Quran, satu-satunya buku yang bisa dihafal itu Al-Quran. Jadi buku kitab mungkin kita buka sebagai kita IPS ya, misalkan butuh pelajaran IPS yang tebalnya hanya segini, tidak bisa kita menghafal. Padahal Al-Quran segini bisa dia. Dan bagi siapa yang menghafal ya, itu dimudahkan sebetulnya. Nah, khususnya mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita arahkan. Itu luar biasa seorang hafid ya, hafid Quran. Kalau dijelaskan itu hafid Quran itu bisa menghafalkan, mengamalkan. Itu orang hafid itu bisa memberikan syafaat itu 10 orang, pandai luar biasa. 10 orang saudaranya. Kita punya cucu satu hafid Quran, besok itu bisa memberikan syafaat ya saudaranya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya 10 orang. Jaminannya berarti kan surga. Oleh karena itu marilah pedoman kita yaitu Al-Quran ya, di situ wa aqimus shalah wa atuz zakat ya. Berarti kita suruh mendirikan sholat, menunaikan zakat ya. Di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya, diwajibkan kita berpuasa ya, petunjuk-petunjuk di situ. Di situ ada cerita-cerita, misalnya cerita-cerita Fir'aun zaman dulu ya. Itu semuanya di dalam Al-Quran. Hadis, kalau hadis ya tentang istilahnya ya juklaknya dari Al-Quran ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Loh, sholat itu bagaimana? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Nah, di dalam hadis, sholat itu takbir, ya baca Al-Fatihah, itu di dalam Al-Hadis. Maka Bapak Ibu, marilah sekali lagi yang kita hidup hanya sebentar. Kalau menurut Rasul di dalam hadis, berapa umur manusia umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Lebihnya dari itu sudah merupakan bonus. Nah, kita ini sudah menjelang 60 ya. Kalau saya berarti tinggal 3 tahun ya, mungkin Bapak Ibu ada yang 10 tahun, ada yang menjelang 60 ya. Berarti sudah lampu kuning. Tujuan kita, kewajiban kita adalah beribadah pada Allah. Pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Bapak Ibu marilah hidup yang singkat ini ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus bermanfaat, terus untuk beribadah. Karena sebaik-baik manusia itu yang belajar Al-Quran, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit tambahan karena waktunya sangat singkat ya. Kemudian ya besok kita sambung kembali. Marilah sekalipun hanya ya sekitar 10 menit atau maksimal 15 menit, ini sangat bermanfaat. Kalau kita tahu Bapak Ibu, walaupun hanya ya 10 menit, kalau menurut Rasul itu dalilnya lagot watun arohatun fisabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi barang siapa yang di dalam fisabilillah, di jalannya Allah ya, termasuk kan ngaji seperti ini, pahalanya seberapa? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa ndak luar biasa? Dunia seisinya. Wong kita punya Semarang saja, Semarang itu ya bagian kecil dari Jawa Tengah ya. Itu sudah konglomerat kok. Di Semarang itu ada toko emas, toko mobil, ada perusahaan. Lah itu Semarang itu kan bagian kecil Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian dari Pulau Jawa. Pulau Jawa bagian Indonesia. Indonesia bagian Asia. Dunia ya. Lebih baik dunia seisi. Maka sungguh luar biasa Bapak Ibu. Marilah di dalam bulan puasa ini terus kita tingkatkan, kita semangatkan diri kita untuk meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan
manfaat, aman, selamat, lancar, barokah untuk kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah, matur suwun Pak Mul. Bapak